Kobe Bryant, salah satu dari 3 nama yang sering disebut sebagai the greatest of all time di dunia basket. Ia bukan pilihan nomor 1 di draft, namun berhasil membuktikan bahwa angka di hari draft tidak menentukan warisan seorang legenda. Dengan Mamba mentality, ia menunjukkan kepada dunia bahwa kerja keras, disiplin, dan tekad tanpa batas mampu mengalahkan segalanya. Dari latihan paling awal hingga pertarungan terbesar di lapangan, ia menjelma menjadi ikon yang dihormati jutaan orang. Inilah kisah Kobe Bryant, sang Black Mamba, nama yang akan selalu hidup dan dikenang sepanjang sejarah basket. Number 24, Kobe Bryant. Berbeda dengan kisah beberapa pemain basket lain, Kobe adalah anak dari mantan bintang NBA, Joe Bryant. Sejak usia 3 tahun Kobe sudah sangat menyukai bola basket dan menghabiskan 8 tahun di Italia. Karena ayahnya bermain di tim asal Italia. Selain hebat bermain basket, Kobe juga mahir bermain sepak bola. Meski berada di Italia pada saat itu, Kobe sangat menyukai satu tim dari kota Los Angeles yaitu LA Lakers. Mental kerja keras Kobe sudah terbentuk jauh sebelum ia masuk di NBA. Saat masih di Italia ia sering berlatih basket sendiri. Dan setelah ayahnya pensiun bermain basket, Kobe dan keluarganya pulang di Amerika, dan disinilah cerita itu dimulai. Saat pulang ke Amerika pada usia 13 tahun, ia mendaftar di Balakinet Middle School, yang kalau di Indonesia seperti SMP, dan setelah lulus di sana Kobe melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA dan masuk ke Lower Merion High School. Selama kurang lebih 4 tahun di Lower Merion, Kobe mencetak banyak rekor, seperti 30,8 poin, 12,0 rebound dan 6,5 assist per game di musim seniornya. Ia juga memimpin timnya meraih gelar juara negara bagian pada 1996 setelah penantian 53 tahun. Memecahkan rekor pencetak poin terbanyak di Pennsylvania Tenggara dengan 2.883 poin. Dan juga selama di kampus Kobe sering bermain di berbagai posisi namun lebih sering sebagai guard. Dan juga Kobe juga mendapatkan banyak penghargaan individu. Seperti Naismith High School Player of the Year, Gatorade National Player of the Year, Parade All-American serta nomor punggungnya dipensiunkan oleh kampusnya. Setelah lulus dari SMA, banyak kampus top yang menginginkan Kobe seperti Duke University, bahkan University of North Carolina. Kampus yang sama yang menghasilkan pemain terbaik di NBA, yaitu Michael Jordan. Namun setelah banyak pertimbangan Kobe dengan mengejutkan lebih memilih langsung masuk ke NBA Draft 1996. Walaupun performanya saat SMA sangat bagus, banyak tim yang meragukan kematangannya, dan banyak orang, bahkan media yang menganggap ini keputusan yang terlalu terburu-buru. Namun beberapa merasa keputusannya masuk akal karena pemain seperti Kevin Garnett juga melakukan hal seperti ini. Dan dibalik beberapa keraguan tersebut, ada satu sosok yang sangat kagum dan menginginkan Kobe, yaitu legenda Lakers yaitu Jerry West. West yang saat itu menjadi GM Lakers menyuruh Michael Cooper yang merupakan pemain Lakers yang pernah mendapatkan Defensive Player of the Year untuk mengetes Kobe. Hasilnya Kobe berhasil membuat Cooper kehabisan napas dan keringat parah oleh permainan Kobe yang sangat berenergi. Dan lompat ke pada saat NBA Draft 1996, Kobe terpilih di urutan ke-13 namun bukan oleh Lakers melainkan Charlotte Hornets. The Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School. Namun pada malam draft tersebut Kobe langsung ditukar ke Lakers dengan bintang Lakers pada saat itu yaitu Vlade Divac. Pada tahun itu pasti semua orang beranggapan bahwa ini adalah perjudian terbesar di NBA. Kok bisa center andalan Lakers ditukar dengan bocah yang baru lulus SMA? Namun saat sesi latihan pertamanya di Lakers, Kobe tidak bisa ikut karena mengalami patah pergelangan tangan saat bermain basket jalan. Namun gak tahu karena aneh atau karena apa, Kobe tetap memaksa latihan dan memaksa mencoba melakukan layup padahal tangan lagi patah. Di musim pertamanya di NBA, Kobe tidak langsung menjadi pemain inti pada saat itu. Del Harris, yang merupakan pelatih Lakers pada saat itu lebih memilih Eddie Jones dibandingkan Kobe. Dengan rata-rata menit bermain 15 menit, Kobe mencatatkan 7,6 poin, 1,9 rebound dan 1,3 assist per game di musim pertamanya, dan masuk nominasi NBA All-Rookie Second Team. Dan Kobe juga mengikuti NBA Dunk Contest pada 1997 dan berhasil menjadi juara. Disinilah nama Kobe lebih dikenal oleh fans NBA. Namun setelah itu ada momen yang sangat sulit dilupakan oleh Kobe. Momen itu terjadi pada playoff melawan Utah Jazz di Game 5. Kobe melakukan 4 kali airball di waktu krusial. Dan karena hal itu Lakers harus tersingkir di playoff dan nama Kobe menjadi sorotan setelah kejadian tersebut. Namun karena mental Kobe bukan mental tempe, alih-alih kena mental setelah kejadian tersebut, ia makin termotivasi melatih kemampuannya. Datang dari awal dan pulang paling akhir menjadi keseharian Kobe, dan saat latihan ia selalu menyempurnakan fadeaway-nya. Itulah alasan fadeaway Kobe hampir atau bahkan setara dengan Michael Jordan. Dan di musim keduanya, ia mengalami peningkatan yang signifikan secara statistik dan permainan, dan gak airball 4 kali lagi. Dan ia juga berhasil masuk ke Starter NBA All-Star 1998. Dan walaupun secara statistik Kobe mengalami peningkatan, namun sebagai tim, Lakers harus kembali kalah oleh Jazz di playoff.
Tapi ada peningkatan karena Kobe gak airball di seri playoff ini. Memasuki musim ketiganya di NBA, Kobe Bryant mulai menunjukkan perkembangan luar biasa dan membuktikan bahwa dirinya siap menjadi bintang masa depan Los Angeles Lakers. Pada musim 1998-99, Kobe mencatatkan rata-rata 19,9 poin, 5,3 rebound, dan 3,8 assist per game, peningkatan besar dari musim sebelumnya. Menit bermainnya juga meningkat drastis, menandakan kepercayaan penuh dari tim dan pelatih. Di usia yang masih sangat muda, Kobe sudah menjadi salah satu pemain paling berbahaya di liga. Kecepatan, skill 1 lawan 1, fadeaway mematikan, serta mental kompetitifnya membuat banyak tim mulai kesulitan menghentikannya. Ia juga kembali terpilih ke NBA All-Star Game, membuktikan bahwa dirinya kini bukan sekadar rising star, tetapi sudah menjadi superstar muda NBA. Meski secara individu Kobe bersinar terang, perjalanan Los Angeles Lakers di playoff masih belum berakhir manis. Mereka kembali gagal meraih gelar juara. Namun kali ini, seluruh NBA sadar bahwa Lakers memiliki senjata baru bernama Kobe Bryant. Dan dari musim inilah, dunia mulai melihat lahirnya sosok yang kelak dikenal sebagai Black Mamba. Memasuki musim 1999-2000, Los Angeles Lakers menunjuk Phil Jackson sebagai pelatih baru. Sosok yang sebelumnya sukses membangun dinasti bersama Chicago Bulls. Kedatangannya membawa perubahan besar lewat sistem triangle offense, disiplin tim, dan mental juara. Di musim ini, Kobe Bryant tampil semakin matang dengan rata-rata 22,5 poin, 6,3 rebound, dan 4,9 assist per game. Duetnya bersama Shaquille O'Neal menjadi duet paling menakutkan di NBA. Kobe tak lagi hanya menjadi bintang muda, tetapi sudah berubah menjadi senjata utama Lakers di dua sisi permainan. Momen paling ikonik terjadi saat final wilayah barat melawan Portland Trail Blazers di Game 7, ketika Kobe melempar alley-oop legendaris kepada Shaq yang menjadi simbol kebangkitan Lakers. Musim itu berakhir sempurna. Lakers menjuarai NBA 2000 setelah mengalahkan Indiana Pacers di final. Gelar pertama Kobe pun lahir, dan era dinasti Lakers resmi dimulai. Setelah meraih gelar pertamanya, Kobe Bryant datang ke musim baru dengan level permainan yang jauh meningkat. Ia semakin dominan dalam mencetak angka, lebih tenang dalam mengambil keputusan, dan mulai menjadi motor utama tim di banyak pertandingan. Kobe mencatatkan rata-rata 28,5 poin, 5,9 rebound, dan 5,0 assist per game, musim terbaiknya saat itu. Di babak playoff, Kobe tampil luar biasa dan menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya. Bersama Shaq, mereka membawa Los Angeles Lakers menjuarai NBA kembali, setelah mengalahkan Philadelphia 76ers di final, dan Lakers pun meraih back-to-back champions. Memasuki musim berikutnya, Kobe terus berkembang menjadi superstar sejati. Ia mencatatkan rata-rata 25,2 poin, 5,5 rebound, dan 5,5 assist per game, sambil tetap menjadi ancaman di kedua sisi lapangan. Lakers kembali melaju hingga final dan mengalahkan New Jersey Nets untuk meraih gelar ketiga beruntun atau three-peat. Namun di balik kesuksesan itu, mulai muncul retakan antara Kobe dan Shaq. Kobe merasa dirinya bekerja lebih keras, lebih disiplin dan mulai pantas menjadi pusat tim. Ia juga kesal karena Shaq sering datang ke musim baru dalam kondisi kurang prima, bahkan menganggap Shaq terlalu gendut dan tidak menjaga fisik dengan serius. Di sisi lain, Shaq menganggap Kobe terlalu egois, terlalu banyak menembak, dan ingin menjadi bintang utama terlalu cepat. Bentrokan dua ego besar ini mulai memanas. Meski di lapangan mereka masih cukup kuat untuk membawa Lakers terus menang. Namun inilah awal dari kehancuran dinasti Lakers. Setelah meraih three-peat, Kobe Bryant datang dengan performa yang semakin gila. Ia mencatatkan rata-rata 30,0 poin, 6,9 rebound, dan 5,9 assist per game, menjadi salah satu skorer paling berbahaya di liga. Momen ikonik musim ini terjadi ketika Kobe mencetak 9 pertandingan beruntun dengan 40 poin. Lalu disusul 4 game beruntun dengan 50 poin. Sebuah pencapaian langka yang menunjukkan betapa mematikannya ia saat itu. Namun di balik performa luar biasa Kobe, hubungan dengan Shaq semakin panas. Ego keduanya makin besar, dan ruang ganti Lakers mulai tidak harmonis. Di playoff, Lakers gagal mempertahankan gelar setelah kalah dari San Antonio Spurs yang dipimpin tim Duncan. Dan setelah kegagalan di playoff, Lakers mencoba bangkit dengan membentuk super tim di musim berikutnya. Mereka mendatangkan Karl Malone dan Gary Payton. Di atas kertas, skuad ini sangat menakutkan. Kobe sendiri mencatatkan rata-rata 24,0 poin, 5,5 rebound, dan 5,1 assist per game. Meski penuh drama internal, Lakers tetap berhasil menembus NBA Finals. Salah satu momen paling ikonik terjadi saat final wilayah barat melawan Minnesota Timberwolves, ketika Kobe dan Shaq masih mampu bersatu demi menang. Namun di final,
Lakers secara mengejutkan dihancurkan Detroit Pistons dengan skor 4-1. Kekalahan itu menjadi akhir dari era duo Kobe dan Shaq. Setelah musim berakhir, Phil Jackson mundur sebagai pelatih, karena menganggap ego Kobe mulai kelewatan batas, dan Shaq ditukar ke Miami Heat. Dan Shaq sempat melontarkan sindiran terkenal kepada Kobe, menyebut bahwa dirinya akan memenangkan gelar tanpa Kobe, sementara Kobe tidak akan bisa juara tanpanya. Dinasti Lakers pun resmi runtuh, dan Kobe kini harus memulai babak baru sendirian. Musim 2004-2005 menjadi masa sulit. Kobe mencatatkan 27,6 poin per game, tetapi Lakers gagal masuk playoff. Tanpa Shaq dan Phil Jackson, permainan tim kacau. Sementara Kobe mulai dikenal sangat individualis karena hampir seluruh serangan berpusat padanya. Musim 2005-2006, Phil Jackson kembali melatih Lakers, namun Kobe tetap menjadi pusat segalanya. Ia mencetak rata-rata 35,4 poin per game, tertinggi di NBA musim itu. Momen paling ikonik tentu saat Kobe mencetak 81 poin melawan Toronto Raptors. Rekor poin tertinggi kedua dalam sejarah NBA, hanya di bawah Wilt Chamberlain dengan 100 poin. Ia juga mencetak 62 poin, hanya dalam 3 kuarter saat melawan Dallas Mavericks. Musim 2006-2007, Kobe masih menggila dengan 31,6 poin per game. Ia mencetak 4 pertandingan beruntun di atas 50 poin, termasuk rentetan 65, 50, 60, dan 50 poin. Namun Lakers kembali tersingkir di playoff. Banyak yang menilai Kobe terlalu sering bermain sendiri, dan sulit membawa tim menang besar tanpa skuad kuat. Namun memasuki musim 2007-2008, semuanya mulai berubah. Kobe mulai lebih dewasa, lebih percaya pada rekan setim, dan bermain lebih kolektif. Kedatangan Pau Gasol di pertengahan musim menjadi titik balik besar. Dari sosok skorer individual, Kobe perlahan berubah menjadi pemimpin sejati yang siap membawa Lakers kembali ke puncak. Musim 2007-2008 menjadi titik kebangkitan Kobe Bryant dan Los Angeles Lakers. Setelah kedatangan Pau Gasol, permainan Lakers langsung berubah total. Kobe tak lagi memikul semuanya sendirian. Ia mulai lebih sering melibatkan rekan setim, bermain lebih sabar, dan menunjukkan sisi kepemimpinan yang matang. Secara statistik, Kobe mencatatkan 28,3 poin, 6,3 rebound, dan 5,4 assist per game, sekaligus berhasil meraih MVP pertama dan satu-satunya dalam karirnya. Ini menjadi bukti bahwa dirinya bukan hanya skor hebat, tetapi juga pemain paling berpengaruh di liga musim itu. Lakers melaju hingga NBA Finals dan kembali bertemu rival abadi mereka, Boston Celtics. Namun di final, Lakers kalah 4-2. Momen paling menyakitkan terjadi di Game 6 saat Lakers dihancurkan dengan selisih besar. Kobe kembali gagal meraih gelar sejak kepergian Shaq. Musim 2008-2009 menjadi musim pembalasan. Kobe datang dengan mentalitas lebih tajam dan tekad membuktikan bahwa ia bisa juara tanpa Shaq. Ia mencatatkan 26,8 poin, 5,2 rebound, dan 4,9 assist per game. Di playoff, Kobe tampil luar biasa dan membawa Lakers kembali ke final. Kali ini mereka menghadapi Orlando Magic yang dipimpin Dwight Howard. Lakers menang 4-1, dan Kobe akhirnya meraih gelar keempatnya sekaligus Finals MVP pertama. Narasi bahwa Kobe tidak bisa juara tanpa Shaq mulai runtuh. Musim 2009-2010 menjadi salah satu musim paling emosional dalam karir Kobe. Ia mencatatkan 27,0 poin, 5,4 rebound, dan 5,0 assist per game, lalu membawa Lakers kembali ke final. Takdir mempertemukan mereka lagi dengan Boston Celtics. Seri final berlangsung sengit hingga Game 7. Meski Kobe tampil kurang efisien dalam laga penentuan, semangat juangnya dan rebound penting membantu Lakers menang. Lakers juara, dan Kobe meraih gelar kelima sekaligus Finals MVP kedua beruntun. Ini adalah momen penting. Kobe menyamai total cincin Magic Johnson dan membuktikan bahwa warisannya berdiri kokoh, dengan atau tanpa Shaq. Setelah meraih gelar juara pada musim 2009-2010, performa Kobe Bryant sebenarnya masih berada di level tinggi. Ia tetap produktif, masih menjadi mesin poin utama Los Angeles Lakers, dan terus menunjukkan mentalitas kompetitif yang sama. Namun, yang mulai menurun justru kekuatan tim Lakers secara keseluruhan. Musim berikutnya, Kobe masih tampil tajam dengan rata-rata 25,3 poin per game, dan tetap menjadi andalan tim. Namun Lakers mulai kehilangan dominasi mereka. Di playoff, mereka disapu bersih 4-0 oleh Dallas Mavericks. Kekalahan itu menandakan era juara Lakers mulai runtuh. Di musim 2011 hingga 2012, Kobe bahkan meningkatkan produksinya menjadi 27,9 poin per game, membuktikan bahwa dirinya masih elit. Tetapi skuad Lakers sudah tidak sekuat sebelumnya. Chemistry tim menurun,
dan mereka kembali gagal bersaing serius di playoff. Musim berikutnya Lakers mencoba bangkit dengan mendatangkan Steve Nash dan Dwight Howard, membentuk super tim baru. Namun ekspektasi besar tidak berjalan mulus. Cedera pemain, konflik internal, dan permainan yang tidak solid membuat tim kesulitan. Di tengah kekacauan itu, Kobe justru tampil luar biasa dengan 27,3 poin, 6 assist, dan 5,6 rebound per game. Ia memaksa Lakers masuk playoff lewat banyak penampilan clutch, seolah menanggung beban tim sendirian. Namun momen tragis datang ketika Kobe mengalami cedera Achilles menjelang akhir musim. Cedera itu bukan hanya memukul Lakers, tetapi juga menjadi titik balik akhir era Kobe sebagai superstar utama. Memasuki pertengahan 2010-an, NBA mulai memasuki era baru. Generasi lama perlahan menepi, sementara bintang-bintang baru seperti LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, dan James Harden mulai mengambil alih liga. Di sisi lain, tubuh Kobe Bryant semakin sering diganggu cedera setelah bertahun-tahun bermain dengan intensitas tinggi. Menyadari waktunya hampir selesai, Kobe akhirnya mengumumkan bahwa musim 2015-2016 akan menjadi musim terakhir dalam karir legendarisnya. Seluruh NBA memberi penghormatan di setiap arena yang ia datangi, karena semua tahu mereka sedang menyaksikan akhir perjalanan salah satu pemain terbesar sepanjang masa. Hubungannya dengan Shaquille O'Neal yang dulu sempat panas pun sudah membaik. Menjelang laga terakhir Kobe, Shaq bercanda sekaligus menantangnya untuk mencetak 50 poin di game perpisahan. Kobe menjawab santai bahwa itu terlalu banyak untuk usianya saat itu. Namun pada malam terakhir karirnya melawan Utah Jazz, tim yang sama saat ia airball di awal karirnya, Kobe memberi penutup yang tak masuk akal. Ia mencetak 61 poin, termasuk rentetan angka di kuarter akhir untuk membawa Los Angeles Lakers menang. Ia bukan hanya memenuhi tantangan Shaq, tetapi melampauinya. Dari airball di masa muda, 5 cincin juara, hingga 60 poin di pertandingan terakhir, Kobe menutup karirnya dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh legenda. What can I say? Mamba out.